Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Diansa Putri dari kelas 23 TIA 4. Ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya. Tujuan saya membuat video ini karena kemarin saya ketika melakukan presentasi ujian akhir semester saya tidak dapat hadir dikarenakan sakit. Sebagai itu, saya membuat video ini sebagai tugas pengganti saya untuk memenuhi ujian akhir semester saya, yaitu mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu berjudul Implementasi Context-Based Filtering menggunakan TF-IDF dan Quotient Similarity untuk sistem rekomendasi referensi judul penelitian berdasarkan dataset jurnal Senatip. Latar belakang pengembangan teknologi informasi menyebabkan jumlah publikasi ilmiah terus meningkat. Banyaknya artikel yang tersedia memberikan kemudahan dalam memperoleh referensi penelitian, namun di sisi lain juga menimbulkan kesulitan yang menemukan artikel yang benar-benar sesuai dengan topik penelitian. Selama ini, proses pencarian referensi masih dilakukan secara manual melalui portal jurnal seperti Garuda. Penggunaan harus membuka artikel satu persatu dan membaca abstraknya, sehingga proses pencarian menjadi kurang efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini membangun sistem rekomendasi referensi artikel ilmiah menggunakan metode Context-Based Filtering (TF-IDF) dan Quotient Similarity agar pencarian referensi menjadi lebih cepat dan relevan. Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada 3 permasalahan utama, yaitu bagaimana membangun sistem rekomendasi referensi artikel ilmiah berdasarkan isi dokumen. Yang ketiga, bagaimana menerapkan metode TF-IDF dan Quotient Similarity untuk menghitung tingkat kemiripan artikel. Yang ketiga, bagaimana mengetahui kualitas sistem rekomendasi melalui proses evaluasi menggunakan procession. Nah, tujuan penelitian yaitu penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem rekomendasi referensi artikel ilmiah menggunakan metode Context-Based Filtering. Selain itu, penelitian ini bertujuan menerapkan TF-IDF sebagai metode pembobotan kata dan Quotient Similarity sebagai metode pengukuran kemiripan dengan dokumen sehingga sistem mampu memberikan rekomendasi artikel yang relevan sesuai dengan topik penelitian pengguna. Dengan adanya sistem ini diharapkan mahasiswa maupun peneliti dapat memperoleh referensi penelitian secara lebih cepat dan efisien. Nah, kita masuk ke dataset penelitian. Dataset penelitian diperoleh melalui web scraping terhadap artikel Proceeding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis atau Senatip yang tersedia di portal Garuda. Proses scraping dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library request dan Beautiful Shop. Data yang berhasil dikumpulkan meliputi atribut yaitu judul, yaitu didapatkan dari judul artikel ilmiah, penulisan, nama penulis artikel, tanggal publikasi, tahun publikasi, abstrak itu yaitu ringkasan isi penelitian, dan link tautan menuju artikel. Total dataset yang digunakan sebanyak 490 artikel ilmiah kemudian disimpan dalam format CSV. Nah, yaitu kita masuk ke metodologi penelitian, yaitu ada beberapa tahap. Tahap penelitian dilakukan secara berurutan sehingga sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan data menggunakan web scraping. Yang kedua, pre-processing data abstrak. Yang ketiga, pembobotan data menggunakan TF-IDF. Yang keempat, perhitungan kemiripan penggunaan Quotient Similarity. Yang kelima, penyusunan sistem rekomendasi. Yang keenam adalah tujuan sistem. Yang ketujuh adalah evaluasi penggunaan procession.
yang yaitu metode tersebut digunakan agar sistem mampu menghasilkan rekomendasi artikel berdasarkan tingkat kemiripan isi dokumen. Nah, sekarang kita masuk ke preprocessing data. Tahap preprocessing dilakukan terhadap kolom abstrak karena abstrak dianggap mampu mempresentasikan isi penelitian secara lebih lengkap dibandingkan judul artikel. Proses preprocessing terdiri dari 6 tahap, yaitu scaffolding untuk mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil, remove number untuk menghapus angka, remove possession untuk menghapus tanda baca, kemudian technoising untuk memisahkan kalimat menjadi kata-kata, stop word removal untuk menghilangkan kata yang tidak memiliki makna, padding serta stemming menggunakan pustaka sastrawi untuk mengubah kata berimbuhan sebagai kata dasar. Tahap ini bertujuan menghasilkan data teks yang lebih bersih sehingga proses pembobotan menjadi lebih akurat. Nah, metode yang digunakan adalah context-based filtering. Metode ini memberikan rekomendasi artikel berdasarkan kemiripan isi dokumen tanpa memerlukan data riwayat pengguna. TF-IDF digunakan untuk mengubah data teks menjadi referensi numerik dengan memberikan bobot pada setiap kata berdasarkan tingkat kepentingan di dalam dokumen. Quotient similarity digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan antara judul penelitian penggunaan dengan abstrak artikel pada saat nilai similarity berada pada rentang 0 sampai 1, di mana semakin mendekati angka 1 berarti kedua kolom memiliki tingkat kemiripan yang semakin tinggi. Nah, kita masuk ke sistem rekomendasi. Sistem menerima masukan berupa judul penelitian dan penggunaan. Judul tersebut diproses melalui tahapan preprocessing yang sama seperti abstrak artikel, kemudian diubah menjadi vektor TF-DIF. Selanjutnya, sistem menghitung nilai quotient similarity antara judul penelitian dengan seluruh abstrak yang dataset. Artikel kemudian dilarutkan berdasarkan nilai similarity tinggi dan ditampilkan sebagai rekomendasi beserta tahun publikasi, nilai similarity dan tautan artikel. Nah, hasil penelitian itu hasil web sweeping menghasilkan 490 artikel ilmiah yang digunakan sebagai dataset utama penelitian. Proses processing berhasil menghasilkan data abstrak yang lebih sehingga dapat digunakan tahap pembobotan. Pembobotan TF-IDF menghasilkan matriks berukuran 490, sedangkan proses quotient similarity menghasilkan matriks kemiripan 490 kali 490. Hal tersebut menjadikan dasar dalam memproses pemberian rekomendasi artikel kepada pengguna. Nah, hasil pengujian sistem. Pengujian dilakukan menggunakan judul penelitian sistem otomatisasi absensi mahasiswa. Sistem berhasil memberikan daftar artikel yang memberikan tingkat kemiripan tinggi terhadap judul tersebut. Hasil pengujian menunjukkan artikel dengan nilai similarity tertinggi memperoleh skor 0,6300, sedangkan artikel berikutnya memperoleh nilai 4.849, 0,3894, 3.265 dan 0,2905. Semakin tinggi nilai similarity, semakin tinggi pula tingkat relevansi artikel terhadap topik penelitian pengguna. Nah, rumusan masalah evaluasi dilakukan metode procession terhadap 3 judul penelitian yang berbeda. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa judul pertama memperoleh nilai 0,6, judul kedua memperoleh nilai 0,5,
0,8, sedangkan judul ketiga memperoleh nilai 0,7. Rata-rata nilai precision sebesar 0,7 atau 70%, yang berarti dari setiap 10 artikel yang direkomendasikan, rata-rata terdapat 7 artikel yang sesuai dengan topik penelitian pengguna. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat ketepatan yang cukup baik. Nah, sistem rekomendasi yaitu berdasarkan hasil penelitian metode TF-IDF mampu memberikan bobot yang tepat terhadap kata-kata penting pada abstrak artikel sehingga representasi dokumen menjadi lebih baik. Sementara itu, metode quotient similarity berhasil mengukur tingkat kemiripan antara dokumen secara efektif. Kombinasi kedua metode tersebut mampu menghasilkan rekomendasi artikel yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Meskipun demikian, sistem masih memiliki keterbatasan karena hanya memanfaatkan abstrak sebagai dasar rekomendasi. Sistem belum mempertimbangkan jumlah sitasi, kualitas jurnal, kata kunci, penulis, tahun publikasi, maupun referensi pengguna. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan sistem menggunakan hybrid recommendation system agar hasil rekomendasi menjadi lebih akurat. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil membangun sistem rekomendasi referensi aplikasi artikel ilmiah menggunakan metode context-based filtering dengan pendekatan TF-IDF dan quotient similarity dataset. Penelitian terdiri dari 490 artikel ilmiah yang diperoleh melalui web scraping pada portal Garuda, sehingga melalui proses data diubah menjadi referensi numerik menggunakan TF-IDF dan dihitung tingkat kemiripan menggunakan quotient similarity. Hasil pengujian menunjukkan nilai similarity tertinggi sebesar 0,6300, sedangkan hasil evaluasi memperoleh rata-rata precision sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu membantu mahasiswa maupun peneliti memperoleh referensi artikel ilmiah secara lebih cepat, efektif, dan relevan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.